Smart Quran, idenya Allah inspirasikan, ilhamkan itu sekitar Oktober 2012. Idenya adalah bagaimana kewajiban kita terkait Al-Quran itu kan kewajiban kita ada 3 yang ditegaskan oleh hadis dan Al-Quran itu. Yang pertama itu adalah membaca tilawah, yang kedua adalah memahami, setelah itu mengamalkan. Nah, terkait menghafal ini saya belum menemukan dalam dalam hadis yang sahih ataupun dalam pernyataan Quran sendiri. Tapi yang utama itu ada 3. Nah, fenomena Iqra, kemudian MTQ dan lain, kita baru sampai pada tahap membaca tilawah, ordos ya, one day one juz dan lain-lain. Nah, yang belum menggema di masalah itu adalah memahami, masih sama-sama gitu gerakannya itu dari dulu ke sekarang. Nah, mudah-mudahan Smart Quran ini satu jalan terkait memahami. Boleh langsung aja biar kalau ada ini Pak. Baik. Untuk kewajiban ini tambahi 2, karena yang utama yaitu mengimani. Ya. Jadi ada 5 kewajiban muslim terhadap Quran itu. 1, mengimani. 2, membaca dengan benar dan baik. 3, mendalami isinya. 4, mengamalkan petunjuknya. 5 ini problem kita semua, mewariskan, mendakwahkan dan mewariskan Quran. Jadi kalau itu 3 tambahi 2 sehingga 5. Untuk yang mengimani itu bisa dilihat di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi dan seterusnya. Jadi itu perintah mengimani Al-Quran itu justru yang problem yang pertama. Kalau keimanan kepada Al-Quran itu sudah tuntas, maka keempat yang berikutnya termasuk baca, termasuk ini akan lebih sempurna. Ya, lanjut. Smart Quran itu kami menyebutnya sebagai cara baru berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi cara baru ini sudah saya patenkan, yaitu di Kementerian Hukum dan HAM di Haki, tanggal 12 Oktober. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini ada 2 teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang pertama internet, yang kedua ada smartphone. Perkembangan terakhir itu smartphone luar biasa. Akses internet sekarang udah mencapai 40% dari smartphone. Smart Quran menggunakan 3 teknologi. Yang pertama itu ada internet, kemudian smartphone, dan juga mushaf ber-QR code. Jadi seperti ini mushaf, kemudian ditambahkan sebuah QR code pada ujung ayat. Tentang mushafnya sendiri, ini speknya itu bersertifikat halal atau suci dari LPPOM, kemudian ringan seperti ini, kemudian desainnya tanpa iklan gitu. Jadi seperti mushaf-mushaf dari Timur Tengah biasanya, jadi polos. Sudah ditasi ya? Insya Allah sudah ditasi Mei 2013 oleh Depan. Kemudian agar bisa berinteraksi dengan handphone, disiapkan aplikasi Smart Quran. Nah, aplikasi yang sudah dirilis oleh kita itu, platformnya itu yang pertama BlackBerry OS 5.7, kemudian Android minimal 2.3, kemudian iOS 3 ke atas. Yang sedang masih dikembangkan yaitu untuk BB 10 dan Windows 10. Smart Quran menyajikan konten terjemah. Kami siapkan untuk terjemah itu Depak dan bahasa Inggris. Kemudian ada tafsir Muyassar, ada tafsir Jalalain, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Saat ini sedang diupload ke servernya, jadi baru 5 juz. Tafsir Fizil itu sedang diterjemahkan, tapi dari aplikasi Indonesia. Kemudian ada Asbabun Nuzul, kemudian ada statistika ayat. Statistika ayat itu adalah dalam ayat tersebut ada jumlah huruf dan jumlah kata. Kemudian ada murotal, karena beberapa orang awam yang jarang tilawah itu suka kebingungan cara membaca Quran, jadi dibutuhkan pedoman, panduan. Nah ini Ya, yang ini semua itu tim tasknya siapa? Ini semua kita terjemahkan saja. Kalau ini kan hanya terjemahan. Kita itu siapa? Saya, artinya perusahaan kami. Ada timnya. Siapa saja?
Ini kan kalau sudah mulai terjemah, karena justru sekedar terjemah itu kan rawan. Ada di terjemahan yang Departemen Agama pun itu juga masih ada beberapa bagian. Salah satu contoh di dalam Al-Quran itu ada kata-kata qala qarinuhu. Dalam satu halaman itu ada dua, qala qarinuhu, yang kedua juga qala qarinuhu, persis. Cuman konteksnya yang satu qala qarinuhu maksudnya malaikat, yang satu qala qarinuhu maksudnya adalah iblis. Nah pertanyaannya, menghadapi kata-kata kayak begini, terjemahannya mengacunya kemana? Kita dari Depak, karena memang yang standar atau yang diresmikan. Ya. Nah, kalau Depak, maka kata-kata yang seperti yang saya sebutkan itu juga sudah mulai ada revisi yang baru itu. Ya. Diperjelas sekolah kornu yang pertama dalam kurungnya apa, yang kedua apa. Karena itu terjemahannya temannya berkata, jadi sama persis. Nah, jadi oleh karena itu saya menanyakan siapa yang mentasbih, karena ini nanti kan akan dipakai oleh sekian banyak umat kan gitu ya, umat kita. Nah, kemudian yang Muyasar, Jalalain segala macam itu Ibnu Katsir. Itu saya pengen tahu cara mengambilnya di mana coba? Ini diterjemahkan karena kan ini Smart Quran pertama kita khususnya untuk masyarakat Indonesia, jadi diterjemahkan dari kitabnya langsung. Ada saya istilahnya meng-hire beberapa orang yang biasa menerjemahkan gitu. Jadi ini terjemahannya di sini. Al-Muyassar ini dari Al-Muyassar kan banyak versinya, kita dari King Fahd Abdul Aziz. Yang itu. Kalau Jalalain saya dapatkan source-nya juga dari King Fahd juga. Nah, dari King Kompleks ya biasanya. Artinya Bapak punya tim ahli untuk ini? Ada tim untuk menerjemahkan saja. Jadi kita menerjemahkan pada orang yang memang capable untuk menerjemahkan. Yang dimaksud capable apa? Ahli bahasa atau ahli ilmu ini? Biasa mereka menerjemahkan ya, termasuk di beberapa penerbit mereka biasa. Nah itu dia. Jadi ini problemnya ya, problemnya. Contoh fi Zilalil Quran. Zilalil Quran itu ada satu tafsir namanya, bukan fi Zilalil Quran. Ada satu tafsir namanya Al-Marawi. Al-Marawi. Ya. Al-Marawi. Orang mengira Al-Marawi itu mufassir, padahal dia itu ahli bahasa. Nah, persoalannya menjadi dia menerjemahkan tetapi tidak dalam konteks keahlian ilmunya. Nah, Bapak boleh bayangkan misalnya Pak Is ya, kita menerjemahkan sebuah disiplin ilmu, kita tidak ahlinya tapi kita ahli bahasa. Nah, kira-kira distorsinya berapa itu? Nah, para pakar menunjukkan itu sampai 30%. Nah, oleh karena itu untuk mentaskih konten ini begitu penting. Jadi barangkali kalau boleh disarankan ya, itu adalah bukan saja mereka yang ahli bahasa, tetapi memang ahli disiplin ilmu ini, gitu. Ya kalau boleh tunjuk orang, pasti orang-orangnya Profesor Kures lah, yang memang sangat otoritatif untuk bidang ini. Jadi tidak setiap orang yang ahli bahasa Arab itu dia mampu mendalami Al-Quran walaupun Al-Quran bahasa Arab. Karena apa? Ahli bahasa belum tentu ahli sejarah. Tapi kalau dia ahli Al-Quran, dia pasti paham sejarah karena ada asbabun nuzul. Nah gitu, bedanya sih. Nah ini mungkin aja masukan, karena kenapa ini saya berikan, karena ini menyangkut kepentingan umat. Jangan sampai kita memiliki sebuah produk yang sangat bagus, tetapi karena memang kapabilitas timnya tidak pada ahli ilmunya gitu, sehingga ada aspek-aspek yang memang masih perlu disempurnakan. Terkait pemberian konten Pak, kita memang meminta wafat Pak ya, pendapat dari Ustadz Bahtiar Nasir. Siapa? Bahtiar Nasir. Beliau sekretaris MIUMI, Majelis Intelektual Muda Indonesia di Jakarta. Di AQL ya, beliau pemimpin Ar-Rahman Quran Learning Center. Ya, tapi
Ya, saya baru. Beliau di MUI juga. Jadi ketika saya memilih tafsir yang mana yang akan kita pakai, selalu minta rujukan beliau. Kata beliau, ini oke pakai, ini silakan atau enggak gitu, karena terkait dengan kontennya, bahwa ini ada dispute enggak di kalangan para ulama atau tidak. Jadi saya selalu minta izin, termasuk misalnya apakah Ibnu Katsir oke, karena nggak masalah, karena termasuk tafsir yang sangat diterima oleh ulama ya kan. Kalau Jalalain kan sangat umum gitu, karena dasar sekali. Kalau asbabun nuzul yang dipakai Dari Jalaluddin Asyuti, terjemahan Jalaluddin Asyuti. Sebetulnya saya lihat pernah ada juga asbabun nuzul yang dikeluarkan oleh Hasan ya. Saya lihat juga lebih lengkap. Cuma saya belum diskusikan sama Ustaz Bahtiar apakah beberapa hal yang belum ada di Asyuti boleh kita tambahkan dari sini. Karena ternyata di Ibnu Katsir juga banyak juga hadis-hadis yang terkait asbabun nuzul yang tidak ada di Suyuti ternyata. Jadi ada beberapa ulama yang kemudian mengambil dari Ibnu Katsir dimasukkan dalam buku tersendiri. Yang baru kita masukkan baru dari Jalaluddin Asyuti. Smart Quran ini bisa ditambah, jadi kontennya itu bisa kita tambah setiap saat, karena basicnya adalah di aplikasi ya, bukan di sini, di aplikasi. Jadi kita bisa tambah setiap saat. Kita berencana tiap tahun itu kita menambahkan 2 tafsir baru, jadi betul-betul berlimpah gitu konten untuk memahami Qurannya itu. Kemudian ini terkait dengan pelayanan komunitas dengan Smart Quran. Jadi kalau misalnya ada atau yang komunitas memiliki member secara di bawah 1.000, kita bisa kasih laporan bulanan terkait aktivitas membernya dengan Smart Quran. Kemudian kalau yang di atas 5.000, misalnya aplikasinya customize, misalnya pengen tafsir ini bisa. Ini salah satu yang manfaat dari sistem Smart Quran, yaitu kita bisa mengidentifikasi member dalam berinteraksi dengan Al-Quran, terutama dengan kontennya ya. Kalau dengan tilawahnya kita nggak bisa lihat, tapi kalau misalnya dia mengakses data apa, kita bisa tahu. Seperti ini pada tanggal 5 Desember yang kiri atas itu orang cenderung melihat Quran surat ke-100. Apakah ada keterkaitan dengan kejadian hari itu, saya juga nggak tahu. Kemudian ketika tanggal 1 Januari malah berkumpul di surat sekitar 70-an di samping surat An-Nisa. Ini terkait terjemahannya saja, belum kita bisa melihatkan data misalnya tafsir dan lain-lain. Jadi dengan Smart Quran kita bisa melihat aktivitas umat Islam dalam berinteraksi dengan Qurannya. Ini suatu yang baru menurut saya. Jadi selama ini kan kita nggak bisa melihat perilaku umat Islam dalam memahami Al-Qurannya. Nah, dengan Smart Quran memungkinkan. Sehingga ini kalau untuk komunitas pentingnya seperti ini. Misalnya kalian Telkom menggunakan Smart Quran, kemudian pihak manajemen ingin melihat apakah ada reaksi dari perintah misalnya untuk membaca Quran. Misalnya ada broadcast melalui SMS atau minggu ini melalui SMS. Kita lihat apakah ada minggu ini ada peningkatan nggak kalian Telkom dalam mengakses Al-Quran dalam berinteraksi. Kalau ternyata tidak, kan bisa dialihkan, cara ini kurang efektif, coba cara yang lain, misalnya direction melalui kepala bagian dan lain-lain. Apakah ada juga jadi kita bisa melihat respons. Ini yang penting. Jadi ketika ada suatu program dakwah dilakukan, kita bisa melihat responnya. Nah, ini penting untuk feedback, ini disukai, diterima atau tidak. Jadi itu salah satu manfaat dari sistem Smart Quran. Jadi dari itu semua terkait Al-Quran ini banyak sekali. Tafsir aja lebih dari 200 yang terkenal, tapi yang tidak bisa diakses oleh masyarakat selama ini. Jadi masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan atau di para mufasir. Nah, masyarakat karena keterbatasan waktu dan lain-lain hal, jadi mereka tidak bisa mengakses itu. Nah, mudah-mudahan dengan Smart Quran itu masyarakat bisa mengakses konten-konten yang selama ini belum tersentuh gitu, dengan cara bisa
melihatnya di handphonenya, karena ternyata gadget yang paling dekat dengan orang saat ini adalah handphone atau smartphone. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi kalau di teknisnya seperti ini. Jadi diinstal aplikasinya di smartphone tadi, aplikasi Smart Quran. Ini yang versi Androidnya. Harus terkoneksi internet karena database-nya disimpan di server, jadi kita sistem cloud computing ya. Jadi karena kan terlalu besar kalau disimpan di handphone nanti bisa hang dan lain-lain, bisa mengganggu. Ini adalah menu-menunya yang tadi disampaikan, misalnya statistik Quran. Nah, ketika kita sedang tilawah, misalnya di sini ingin mengetahui tafsir dan lainnya, tinggal di scan begini. Untuk kamera yang minimalnya adalah 4 megapiksel ke atas agar bisa berinteraksi. Jadi untuk terjemah tadi kita mendeteksi Al-An'am ayat 1. Ini adalah terjemah defaultnya. Tidak harus setiap ayat di scan, untuk memudahkan ada ayat selanjutnya atau ayat sebelumnya. Hanya saja ketika pindah surat scan lagi. Itu maksudnya agar orang tetap berdekat dengan mushafnya sendiri. Kemudian tafsir Jalalain seperti ini. Jadi tafsirnya lengkap Pak, dari ayat Al-Baqarah dari Al-Fatihah ayat 1 sampai An-Nas ayat terakhir. Jadi berbeda dengan Quran konten sekarang yang tafsirnya dicetak itu kan sebenarnya tidak lengkap, karena kan tidak mungkin tafsir yang mungkin besar dimasukkan dalam satu buku. Kalau ini memungkinkan. Ini tafsir Jalalainnya. Ada murotanya juga, bisa. Iya Bang. Oh gitu, kenapa? Sampai kurang sehat? Oh gitu ya? Iya, dengan berkahnya hari Jumat, semoga Allah lapangkan. Iya Bang. Iya. Baik Bang. Iya. Jadi simple seperti itu, tinggal download aplikasinya di Play Store atau di PBO, dan kalau di iPhone itu di App Store ya. Setelah download nanti harus aktivasinya di sini di Quran ini. Di sini ada kode aktivasinya, tinggal di scan gitu. Dengan demikian Quran ini tidak bisa dibaca karena satu Quran satu kode aktivasi. Termasuk bisa dibaca? Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Karena kan dalam satu Quran tidak ada kode aktivasinya yang setiap Qurannya berbeda. Gitu. Jadi satu paket ya dengan iya, aplikasinya dengan Qurannya gitu. Tapi aplikasinya sendiri agar aman dari virus dan sebagainya disimpan di Play Store, di Google. Kalau misalnya jamaah ini apa bahasanya? Proses jual belinya gimana Pak? Dia menjadi member. Bisa beli langsung aja satu, itu nanti tinggal ke Play Store, di download, kemudian nanti diaktifasi, itu aja simpel. Kalau untuk misalnya corporate atau lembaga atau majelis pengajian, bisa saja. Kalau memang diinginkan adalah laporan seperti tadi, laporan aktivitasnya, itu memang harus ada permintaan khusus. Karena kode aktivitasnya akan berbeda. Yang menyebabkan di servernya diidentifikasi sebagai kelompok tertentu gitu. Nah ini jadi kalau seperti ini nanti misalnya pemilik kebijakan atau misalnya pimpinan bisa mengetahui dengan cara kami memberikan linknya. Jadi tinggal diakses langsung gitu. Pak Nondo silakan yang paham teknologi. Saya ini gaptek Pak. Saya ini gaptek, jadi apalagi itu Pak Zul tuh yang tahu persis. Saya itu gaptek, gak ngerti teknologi. Yang kedua, saya baca di alat gini-gini itu gak betah lama saya. Ini channel yang tahu. Jadi saya masih sangat kuno banget. Dia harus di print ya.
Terus kalau misalnya Qurannya di print, Nah, itu di dia. usap juga gitu. Jadi besar lagi. Saya kalau baca buku itu pagi sampai pagi kuat. Iya. Kalau baca buku gitu tuh, apalagi kalau di perpustakaan. Tapi kalau suruh di komputer itu paling tahan saya 1 jam. Habis itu sudah. Itulah idenya kenapa Smart Quran itu mushafnya di sini, tidak di sini. Jadi bahasa tulisan Arabnya tidak di sini. Ya, tapi kalau kontennya untuk memahami kan tetap saja. Ya, bukannya memahami. saya tidak begitu. Tapi Karena beberapa silakan orang loh teman-teman kalau mau mengkonfirmasi. jadi tilawahnya di sini ya tetap. Ya. Karena saya pernah survei di beberapa pameran buku, sikap orang pada Al-Quran tetap yang utama itu tilawah. Ya. Jadi kenyamanan tilawah tetap akan diarahkan ke sini. Orang walaupun sudah memiliki Quran digital, biasanya nggak pernah tamat 1 juz bacanya, paling 2 3 selesai tutup gitu. Gitu. Jadi tetap untuk tilawah seriusnya di sini. Gitu. Tapi kalau untuk membaca di sini, beberapa orang kan sangat terbiasa. Contohnya SMS-an, broadcast dibaca semua. Artinya ada perilaku di bangsa Indonesia menikmati teks di handphone. Karena kita termasuk masyarakat yang texting ternyata sama dengan orang Inggris. Ya. Bedanya yang beli nanti yang program umum dengan yang khusus misalnya. Kalau ini kan misalnya dengan terkait evaluasi nanti. Misalnya seorang manajer atau yang punya kewenangan mau menganalisis bawahannya semua yang terkait program ini sehingga akses Al-Quran tahu. Nah, bedanya dengan nanti orang luar yang memproduksi yang mengkonsumsi itu di mana? Kalau orang luar kan tidak bisa mengakses tadi link tadi. Link yang kelompok. Link yang kelompok itu tidak bisa. Tidak dikasih link. Tidak. Kalau pribadi tidak bisa. Tapi sama bisa mengkonsumsi personal itu. Misalnya orang personal ingin itu Bisa. diproduksi untuk umum berarti ya? Secara umum diproduksi untuk umum. Tapi misalnya kalau untuk yang tadi lembaga khusus dengan misalnya ingin aplikasinya khusus bisa saja. Itu disimpannya di Play Store-nya misalnya namanya Smart Quran Telkom. Nanti itu diakses oleh Telkom, tapi dengan password atau misalnya ketika download Anda harus memasukkan NRP yang akan disinkronkan dengan database Telkom. Itu memungkinkan seperti itu. Kalau memang ingin aplikasi itu tidak boleh diakses oleh orang lain, karena misalnya tafsirnya tidak umum, misalnya untuk Telkom maunya adalah Al-Misbah, kemudian Maroki dan lain-lain. Sementara kebijakan kita kan yang Al-Misbah belum sama Marogi gitu kan. Ini kan jadi berbeda. Ya. Gitu. Nah, itu bisa dibuatkan kita aplikasinya oleh kita. Kemudian sistem database-nya agak berbeda. Sistem 2000 cetak berarti 2000 aktivasi. ya. Jadi sistemnya member ya, karena jadi satu Quran satu member. Walau demikian untuk yang umum ini kita siapkan satu aktivitas itu minimal maksimal 3 gadget, karena semua orang tuh atau rata-rata di Indonesia tuh orang punya gadget lebih dari 1. Jadi ini bisa di scan satu Quran oleh lebih dari 1, maksimal 3. Gitu. Jadi kalau untuk ya karena tadi ya ada perilaku, seperti saya juga punya 2 gadget, misalnya yang lain mungkin 3 gadget. Karena kan ada perilaku di Indonesia sudah punya Android, punya BB, juga punya iPhone gitu. Ini 3-tiganya ingin akses Smart Quran. Kita mudahkan dengan membolehkan maksimal 3. Jadi satu Quran 3 kali aktivasi. Kalau melihat dari smartphone ini kan sistemnya ada bisa dibilang client server. Nah, dengan client server ini bagaimana pengelolaan si server itu apabila misalkan ambil contoh Telkom punya sendiri lah ya. Nah kan tidak masuk dalam grupnya publish ya. Jadi khusus Telkom. Nah itu di situ kan harus ada server sendiri, harus ada yang maintain sendiri. Kemudian kalau untuk membersnya Telkom itu kan tadi dibilang ada satu key yang unik, misalkan NRP atau NIK lah di Telkom itu NIK ya. Sehingga dia masuk dari manapun asal dengan menggunakan NIK itu bisa. Nah, tapi kalau dengan pembatasan 3 gadget ini, nah apakah harus pakai gadgetnya atau bisa dengan misalkan melalui laptop atau melalui PC yang juga jelas dia aksesnya tetap ke server yang tersebut, sehingga
mungkin aja dia menjadi bisa 5 akses dari 5 perangkat lah, 5 jenis perangkat. Misalkan dari BlackBerry-nya lah, dari Android-nya, kemudian dari laptopnya, dari PC-nya atau dari ininya, sehingga dia bisa masuk. Apakah itu dibatasin? Itu cara pembatasan tuh 3 atau 5 itu dari sisi mana? Pertama, Smart Quran didesain untuk smartphone, jadi ketampilannya akan nyaman di smartphone. Kalau di layar lebar jadi tidak indah gitu. Walaupun bisa. Jadi misalnya kalau untuk di tablet, jadi hanya tengahnya isi sininya putih, tidak indah. Memang didesainnya untuk smartphone. Walaupun bisa diakses oleh gadget-gadget besar, layar besar, yang penting sistem operasinya mendukung seperti Android dan lain-lain. Kemudian pembatasan itu di aktivasi, Pak. Nah, aktivasi itu kode ini. Jadi ketika di scan itu, kode ini kemudian direkam oleh server kami dan dikaitkan dengan email. Nah, gitu ya. Jadi ketika ini kan dibatasi 3 kali. Jadi 3 kali akses berhasil. Kalau gagal nggak kita hitung. Misalnya scan gagal. Tapi scan berhasil itu langsung ketika udah 3 itu oleh server ditolak untuk aktivasi selanjutnya. Gitu. Jadi kita catat itu misalnya kode aktivasi ini untuk pertama email Android, yang kedua email apa, dua email apa. Bisa saja dua-duanya Android nggak masalah, yang penting. Tapi kalau email yang sama, kita identifikasi sebagai satu user. Gitu. Basic nggak bisa. Seperti itu. Nah, mengenai server, bisa saja misalnya karena kebijakan security perusahaan misalnya untuk komunitas tertentu disediakan oleh perusahaan itu, silakan kami membuka. Jadi kami hanya menyiapkan misalnya sistemnya nanti di server itu, kemudian kontennya kita share dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk HTNC itu memang harus dibicarakan case by case gitu ya Pak. Bagaimana termasuk misalnya cara pembatasannya dengan umum gimana? Mungkin ada baiknya dibicarakan langsung dengan tim IT perusahaan yang bersangkutan agar sama-sama saling nyaman. Karena kami tidak tahu kebijakan di sana. Misalnya apakah diperbolehkan nick misalnya, atau misalnya cukup menggunakan alamat email yang ada @telkom.id misalnya, saya nggak tahu. Jadi sebaiknya memang didesain atau case by case untuk hal itu, termasuk security, keamanan. Kalau memang data itu nggak boleh diakses oleh yang lain. Terus sistem lisensinya tuh berarti walaupun misalnya corporate, misalkan kita corporate license itu tetap sama dengan yang perorangan berarti ya? Iya. Biasanya kalau corporate license itu cukup misalkan dengan 3 atau 5 user, 5 Quran misalnya, indikator ini, tapi dia tidak dibatasi dengan limited Aktivasinya ya. aktivasi gitu. Karena kita kan harus selalu scan Pak ya. Jadi sebaiknya setiap user pegang Qurannya. Karena ketika misalnya ingin mengakses konten misalnya Al-Mujadilah ayat 13, kan harus scan Qurannya. Jadi nggak bisa cuma gadget aja gitu. Memang ini ada sedikit ketidakpraktisan. Idenya sih kalau secara teknologi itu gampang Pak. Orang aktivasi, orang nggak pegang lagi Quran itu bisa mudah sekali. Tapi ada misi kami itu agar orang tuh selalu bawa Quran. Karena membacanya berpahala. Saya yakin kalau ekspresi kecintaan dengan membawa dengan bangga dan lain-lain itu mestinya juga suatu kebaikan gitu. Dekat dengan Al-Quran itu bukan suatu hal yang tidak praktis gitu, bukan suatu hal yang membosankan atau suatu yang tidak berguna. Dekat dengan Quran, membawa, pegang, mendekat itu suatu yang baik gitu. Saya atau kami meyakini itu, sehingga kita buatkan sistem agar orang itu bawa ini deh gitu, mana-mana gitu. Walaupun misalnya ketika di mobil scan sekali ya, asal tidak ditutup aplikasinya, kita bisa tetap akses surat yang sama asal tidak ditutup aplikasinya gitu. Kalau khusus misalnya alternatif, jadi
ketika aplikasi praktisnya teks Quran itu ada, tapi ketika mau mengakses tafsir itu wajib ada itu, sehingga kebutuhan ketika untuk membaca teks Quran itu ada di gadget gitu ya. ya, karena program Quran lain kan Quran Pro segala macam yang praktis itu kebutuhannya baca Quran tuh. Ya. Nah ketika kebutuhan itunya bisa sepaket dengan ini, tapi ketika mau tafsirnya harus scan Quran, jadi cocokkan antara yang tertera di sana dengan yang itu masukkan gitu Ya. sehingga kan kebutuhan praktis untuk baca, sekedar baca itu menjadi terpenuhi. Ini sudah jadi rencana kami tahun 2014. Kendala pertamanya adalah sistem font yang berlaku di semua smartphone itu tidak mensupport sistem harokah Indonesia. Kalau Bapak perhatikan semua Quran digital, sistem fontnya atau sistem harokahnya itu Timur Tengah semua. Padahal setelah kami pelajari ada 18 perbedaan antara sistem Depak dengan sistem Timur Tengah. Itu juga mengapa Depak belum pernah menasih satupun Quran digital menurut laporan Tempo tahun Agustus 2013. Karena memang Depak tidak bisa menasih Quran dengan standar bukan Depak. Ini jadi problem. Awal tahun 2013 saya juga udah coba kembangkan. Ini kesulitannya di sana. Sistem fontnya nggak support. Alhamdulillah Februari 2014 ini kita udah buat dan sedang ditasi. Jadi mudah-mudahan sebelum Ramadan kita bisa launching juga Quran digital yang standar fontnya adalah Depak. Ini baru, belum ada. Nah itu bisa dikaitkan dengan Smart Quran nantinya. Jadi di ujung-ujung ayatnya itu sedang kita rancang ada icon Smart Quran. Jadi kalau Anda ingin mengkaji tafsirnya seperti yang diharapkan tadi, bisa langsung connect dengan sistem Smart Quran yang ada dan bisa akses konten-konten tadi. Saya kira Depak tidak akan menetapkan standar, karena tulisan Arab itu bukan satu. Kalau dia menggunakan satu standar, ulama yang lain akan bicara. Itu sudah lama jadi pembicaraan, karena yang namanya Rosam Usmani sebagai standar mushaf itu sebenarnya bukan Depak, bukan mana-mana. Jadi siapa yang menulis ayat Al-Quran dia wajib dengan Rosam Usmani. Rosam Usmani itu khat yang ditetapkan sejak zaman Khalifah Utsman. Itu sepakat ulama. Oleh karena itu sebenarnya sih yang dipakai Saudi sama dipakai Depak itu sama. Harokatnya Pak yang berbeda. Harokatnya, penandaannya misalnya kalau dalam Tidak boleh beda. faktanya beda. Nah itu dia. Jadi itu tidak boleh beda. Faktanya beda. Misalnya dalam tulisan Allah di dalam seluruh Quran yang dikeluarkan oleh Arab Saudi itu fathahnya miring. Di Depak itu harus berdiri karena kita mengenal dalam orang Indonesia di belajar Iqronya itu berdiri kalau dua harokat itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua madari disukun. Di semua harokat dari Quran Timur Tengah itu tidak pakai tanda mati. Tidak ada sukun. Di Indonesia harus ada sukun. Karena kita belajar kalau nggak ada sukun itu nggak boleh dibaca. Kalau di Arab Saudi semua orang mengerti kalau walaupun nggak kasih sukun itu harus dua harokat. Enggak, jadi gini. Yang di Depak itu toleransi Pak. Pembelajaran. Tetapi yang benar tidak pakai. Ya, yang bisa disasih oleh Depak yang itu. Ini masalahnya itu. Iya, jadi di Depak itu mushaf yang tulisannya tidak seperti Saudi itu adalah dalam rangka pemudahan, tapi itu bukan standar. Ya, Jadi untuk memudahkan, tapi itu bukan standar. Jadi kalau dikatakan standar malah enggak. Maksudnya standar Depak itu yang dipakai Depak. Bukan standar internasional. Kalau internasional pakainya yang Arab Saudi. Tapi kalau di Indonesia itu setiap penerbit Quran harus menggunakan yang ini. Semua penerbit Quran, kalau di Indonesia ada 200 penerbit Quran, itu semuanya sama, asal diterbitkan di Indonesia. Sampai kemarin Depak juga dipersoalkan ketika dia nulis Quran hafal. Itu fatal itu. Tidak boleh menyebut Al-Quran tanpa al. Nah, itu dikeluarkan oleh Samil kalau nggak salah. Itu fatal sekali. Nah, setelah saya cek ke Depak, menurut saya memang
yang disodorkan ke saya itu tidak dengan covernya, oh pantas. Nah, jadi kita itu tidak boleh menyebut Quran, nggak boleh, harus Al-Quran. Gitu. Sebab kalau Quran artinya semua bacaan, tapi kalau Al-Quran hanya ini. Iya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang sebenarnya kalau kita biarkan itu akan mereduksi khazanah keilmuan kita. Apa kaitannya dengan penulisan tadi itu? Dalam rangka memudahkan umat Islam sendiri lalu nggak tahu standar penulisan yang sebenarnya Al-Quran itu harus apa. Karena kalau bahasa Arab itu ada namanya khat imla'i, tapi kalau Quran itu namanya khat Utsmani, itu beda itu. Kalau khat Utsmani itu seluruh secara internasional sama, kecuali yang beda imam. Jadi ada mushaf khusus Imam Waras, ada mushaf khusus imam lain-lain, itu memang berbeda. Tetapi dalam standar penulisannya itu sama, termasuk harokat. Gitu. Nah, kalau di Indonesia tidak sama dengan Saudi, itu sebenarnya bukan standar, tetapi itu adalah untuk memudahkan pembelajaran. Sebenarnya. Saya mengamati memang di beberapa seperti di Pakistan, yang Urdu juga berbeda dengan dari Timur Tengah. Itu karena mereka imam qiraatnya beda, tidak sama. Itu kan ada 14 mazhab bacaan Quran itu. Yang di Indonesia kan dikenal hanya satu, padahal itu ada 14. Yang besar-besar 7. Kalau dalam fikih ada 4 mazhab. Kalau qiraat Quran itu ada 7. Masing-masing itu ada 2 riwayat, jadi ada 14. Nah, yang di Urdu itu tidak imam Nafi seperti Indonesia. Gitu. Mereka pakainya Imam Waras. Kalau Imam Waras memang standar wasarin aja wawunya enggak ada. Gitu. Tapi mereka baca, tulisannya nggak ada. Bacaannya sama, tulisan boleh beda. Beda. Wasari'u ila magfiratin. Tapi standar penulisan mushaf Utsmaninya sama. Jadi mereka perbedaan tajwid. Nah, lagi-lagi itu dalam rangka memudahkan, tapi bukan standarnya. Dalam rangka memudahkan. Oke, apa lagi? Masih ada? Pak Is, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak. Wawasan ada produk baru ini. Semoga memang ini membantu umat untuk lebih dekat dengan kitab sucinya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita yang bergelut dengan Al-Quran ini juga semakin dekat. Saya tidak tahu ini apakah persoalan psikologis atau apa begitu. Konon ada, tapi ini pesimisnya Pak Saifuddin. Sesuatu yang makin dimudahkan itu kemalasan juga makin datang. Kemalasan makin datang karena apa? Tantangannya kurang. Saya ketika belajar Fatihah harus 6 bulan, nggak boleh pindah-pindah. Sekarang mau ngajarin anak Fatihah 6 bulan, tinggal kabur. Iya. Nah, terus kemudian semakin produk Al-Quran ini makin banyak. Apakah membuat orang-orang makin bagus bacaan Quran? Yang enggak juga. Jadi memang secara psikologis ada sesuatu yang banyak kemudahan, itu kemalasan akan datang karena tantangannya berat. Nah, mudah-mudahan ini juga memudahkan, tetapi ada aspek kesulitannya. Kalau saya suruh kotak-kutik itu memang tidak sabar itu. Jadi, nah ini ada tantangannya juga. Makasih Pak Saifuddin. Saya kira gitu. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling-paling nanti kalau entah puasa entah kapan begitu. Ini kan sebenarnya yang paling bagus itu kalau bisa nyoba. Bisa demo. Nah, saya tidak tahu Pak Saifuddin kalau tertarik barangkali pikirkan apakah Ramadan atau kapan begitu. Kebetulan Ramadan ini saya menggelar tema di sini dan
seluruh masjid Telkom se-Indonesia. Itu temanya membangun karakter ihsan dengan Al-Quran. Tema kegiatan Ramadan nanti. Nah, kalau Ramadan ini biasanya lebih penuh dibandingkan sehari-hari. Nah, gimana caranya nanti ketika memperkenalkan aplikasi atau program ini, jamaah ada keleluasaan apa ya? Keleluasaan nyoba gitu. Karena dengan nyoba itu mereka akan bisa mendiskusikan berbagai hal. Bisa ada nomor yang bisa dites sebagai tester nanti di sana masukin dia bisa coba. Sebenarnya Bapak sekarang juga bisa, silahkan aja dicoba aja. Misalnya Bapak pakai Android atau apa, iOS. Pakai Android. Nah, misalnya silahkan di download Play Store. Setelah misalnya selesai, nanti Bapak coba download, kemudian aktifasi bisa dengan menggunakan smartphone saya bisa, jadi bisa langsung. Karena sebenarnya simple, sederhana, cukup ini aktifasi selesai, itu aja. Bisa di ini apa namanya? Smartphone. Bukan ininya apa namanya? Play Store, masuk Play Store, kemudian ketik smartphone, langsung download. Itu jadi tinggal di sini berarti. Sekarang aja coba Pak. Ini untuk trial saya simpan 1 di sini, silakan. Tapi maksimal 3 aktivasinya ini. Jadi silakan dipilih nanti siapa yang mau. Jadi tinggal di download aplikasinya, kemudian sudah. Sama tablet Hah? sama tablet yang suka Jadi Musik Pak. tablet kelam. Kalau kita yang simpel kan kalau tablet lagi segini Pak. kalau lagi yang bawa Quran kan ngaji di sini praktis sudah panggil surat apa yang dibaca tidak ada. Nah biasanya kalau Quran digital tuh biasanya terjemahan Depakun itu masih tahun 70. Saya lihat ya, bukan yang terbaru tahun 2010. Ini implementasi. Kemudian biasanya ada Jalalain. Kalau Ibnu Katsir saya belum melihat ya kalau di Quran kita. Berarti ini harusnya smart Al-Quran nih. Iya. Smart bacaan. Kalau dalam bahasa Inggris kan nggak Al-Quran. Quran bahasa Arab. Ya, Ya, masih ada yang Jelas cukup. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Gimana pembangunannya? Jalan? Sekarang itu